Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul Sistem Basis Data dalam Menjalankan Toko Sepatu. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Muslian Herman. Yang kedua, Andi Tenriola. Yang ketiga, Andi Rahmat Marzuki. Yang keempat, Zaki Variansyah. Dan yang kelima, Yoko Geri. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk membahas deskripsi dari sistem basis data yang kami buat. Saya persilakan Saudara Andi Rahmat Marzuki untuk menyampaikan deskripsi. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan deskripsi sistem basis data yang akan dibangun sistem basis data dalam menjalankan toko sepatu. Sistem basis data yang akan dibangun adalah menjalankan toko sepatu. Pada sistem basis data ini, kami membuat penjualan toko sepatu menjadi lebih efisien dan juga dapat mengetahui persediaan dan dapat menampilkan laporan dengan cepat dan tepat. Kita juga dapat menampilkan tabel basis data yang kita inginkan. Contohnya, laporan tabel penjualan toko sepatu, laporan tabel pembelian sepatu, laporan tabel persediaan sepatu, laporan tabel jenis sepatu, dan laporan pemasok. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan deskripsi yang dipaparkan oleh Saudara Andi Rahmat Marzuki. Nah, selanjutnya kita akan memaparkan entity relationship diagram basis data toko sepatu yang akan dijelaskan oleh Saudara Zaki Variansyah. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi desain entity relationship diagram ini kami gunakan ERD versi Martin, di mana ERD ini kita menggunakan 8 entitas, yaitu entitas pertama yaitu entitas pemasok, entitas kedua entitas pembelian, entitas ketiga detail pembelian, entitas keempat detail penjualan, entitas kelima yaitu barang, entitas keenam penjualan, entitas 7 yaitu pelanggan, dan entitas 8 pengguna. Nah, dalam setiap entitas ini terdapat atribut di dalamnya, di mana entitas pemasok terdapat 4 atribut, entitas pembelian terdapat 3 atribut, entitas detail pembelian terdapat 4 atribut, entitas detail penjualan terdapat 4 atribut, entitas barang terdapat 6 atribut, entitas penjualan terdapat 3 atribut, entitas pelanggan terdapat 4 atribut, dan entitas pengguna terdapat 4 atribut. Nah, dalam ERD ini terdapat pula simbol relationship pada setiap entitas. Misalnya pada entitas pemasok terdapat simbol relationship ke entitas pembelian, di mana simbol relationship-nya yaitu more than one, artinya salah satu record pada entitas pemasok dapat berhubungan satu atau lebih dari entitas pembelian. Kemudian pada entitas pemasok adapun relationship-nya terhadap entitas barang, yang artinya salah satu record pada entitas pemasok dapat berhubungan satu atau lebih dari satu record pada entitas barang. Kemudian pada entitas detail pembelian terdapat simbol relationship more than one ke entitas pembelian, yang artinya salah satu record pada entitas detail pembelian dapat berhubungan satu atau lebih dari record entitas pembelian. Kemudian pada entitas detail pembelian juga terdapat relationship one or more pada entitas barang, yang artinya salah satu record pada entitas detail pembelian dapat berhubungan satu atau lebih dari satu record pada entitas barang. Kemudian pada detail penjualan terdapat simbol relationship more than one atau one, yang artinya salah satu record pada entitas detail penjualan dapat berhubungan terhadap satu atau lebih dari satu record pada entitas barang,
Kemudian pada entitas detail penjualan terdapat simbol relationship one or more pada detail penjualan, pada entitas penjualan, yang maksudnya yaitu salah satu record pada entitas detail penjualan dapat berhubungan satu atau lebih record dari entitas penjualan. Kemudian pada entitas pelanggan terdapat simbol relationship one or more terhadap entitas penjualan, yang maksudnya yaitu salah satu record pada entitas pelanggan dapat berhubungan satu ataupun lebih record pada entitas penjualan. Kemudian dalam entitas pengguna tidak terjadi simbol relationship, yang artinya entitas ini adalah entitas kuat atau entitas yang dapat berdiri sendiri, dan sisanya yaitu entitas weak. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan entity relationship diagram sistem basis data toko sepatu yang dijelaskan oleh Saudara Zaki Farensha. Selanjutnya, pemaparan kamus data yang akan dipaparkan oleh Saudari Andi Tendriola. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai kamus data. Yang pertama, rancangan tabel detail pembelian. Tabel detail pembelian merupakan tabel untuk menyimpan data pembelian sepatu. Tabel detail pembelian ini terdiri dari 4 buah atribut, yaitu atribut ID sepatu, nomor nota, jumlah, serta harga. Untuk atribut ID sepatu digunakan sebagai primary key, dan untuk nomor nota digunakan multiple key. Berikut struktur tabel detail pembelian. ID sepatu bertipe integer dengan panjang 11, keterangan kode sepatu. Nomor nota bertipe integer dengan panjang 11, keterangan nomor nota. Jumlah bertipe desimal, panjang 10,0, keterangan jumlah barang. Harga bertipe desimal, panjang 10,0 dengan keterangan harga barang. Yang kedua, rancangan tabel detail penjualan. Tabel detail penjualan merupakan tabel untuk menyimpan data penjualan sepatu. Tabel detail penjualan ini terdiri dari 4 buah atribut, yaitu nomor nota, ID sepatu, jumlah, serta harga. Untuk atribut nomor nota dan ID sepatu digunakan multiple key. Berikut struktur tabel detail penjualan. Nomor nota bertipe integer dengan panjang 11, keterangan nomor nota. ID sepatu bertipe integer dengan panjang 11, keterangan kode sepatu. Jumlah dengan tipe desimal, panjang 10,0 dengan keterangan jumlah barang. Harga dengan tipe desimal, panjang 10,0 dengan keterangan harga barang. Selanjutnya nomor 3, rancangan tabel pelanggan. Tabel pelanggan merupakan tabel untuk menyimpan data dari pelanggan yang telah membeli sepatu. Tabel pelanggan ini terdiri atas 4 buah atribut, yaitu ID pelanggan, nama, alamat, serta nomor telepon. Untuk atribut ID pelanggan digunakan primary key. Berikut struktur tabel pelanggan. ID pelanggan dengan tipe integer dengan panjang 11, keterangan kode pelanggan. Nama dengan tipe varchar, panjang 20, keterangan nama pelanggan. Alamat tipe varchar, panjang 80, keterangan alamat pelanggan. Nomor telepon tipe varchar, panjang 15, dengan keterangan nomor telepon pelanggan. Nomor 4, rancangan tabel pemasok. Tabel pemasok merupakan tabel untuk menyimpan data dari perusahaan atau tempat pengambilan barang. Tabel pemasok ini terdiri atas 4 atribut, yaitu ID pemasok, nama, alamat, serta nomor telepon. Untuk atribut ID pemasok digunakan primary key. Struktur tabel pemasok antara lain ID pemasok dengan tipe integer, panjang 11, keterangan kode pemasok. Nama dengan tipe varchar, panjang 30 dengan keterangan nama perusahaan atau bisnis. Alamat dengan tipe varchar, panjang 80, keterangan alamat pemasok.
Nomor telepon dengan tipe varchar panjang 18 dengan keterangan nomor telepon pemasok. Yang kelima, rancangan tabel pembelian. Tabel pembelian merupakan tabel untuk menyimpan data pembelian sepatu. Tabel pembelian ini terdiri atas 3 buah atribut, yaitu nomor data, tanggal, serta ID pemasok. Untuk atribut nomor nota digunakan primary key, dan untuk ID pemasok digunakan multiple key. Berikut struktur tabel pembelian. Nomor nota dengan tipe integer, panjang 11, keterangan nomor nota, tanggal dengan tipe date, dengan keterangan tanggal pembelian, ID pemasok dengan tipe integer dengan panjang 11, keterangan kode pemasok. Yang keenam, rancangan tabel pengguna. Tabel pengguna merupakan tabel untuk menyimpan data dari pengguna. Tabel pengguna ini terdiri atas 4 buah atribut, yaitu ID user, nama, password, serta status. Untuk atribut ID user digunakan primary key. Struktur dari tabel pengguna, ID user dengan tipe integer, panjang 11, keterangan kode user, nama, tipe varchar, panjang 20, dengan keterangan nama pengguna, password dengan tipe varchar, panjang 20, keterangan sandi pengguna, status tipe varchar dengan panjang 10, status pengguna. Selanjutnya yang ketujuh, rancangan tabel penjualan. Tabel penjualan merupakan tabel untuk menyimpan data penjualan sepatu. Tabel penjualan ini terdiri atas 3 buah atribut, yaitu nomor nota, ID pelanggan, serta tanggal nota. Untuk atribut nomor nota digunakan primary key, dan untuk atribut ID pelanggan digunakan multiple key. Struktur dari tabel penjualan yaitu nomor nota dengan tipe integer, panjang 11, dengan keterangan nomor nota, ID pelanggan bertipe integer dengan panjang 11, keterangan kode pelanggan, tanggal nota dengan tipe date, keterangan tanggal pada nota. Dan yang terakhir adalah rancangan tabel barang. Tabel barang merupakan tabel untuk menyimpan data barang yang ada. Tabel barang ini terdiri atas 6 buah atribut, yaitu ID sepatu, merek sepatu, jenis sepatu, nomor sepatu, stok, serta ID pemasok. Untuk atribut ID sepatu digunakan primary key, dan untuk atribut ID pemasok digunakan multiple key. Berikut struktur tabel barang. ID sepatu dengan tipe integer, panjang 11, dengan keterangan kode sepatu. Merek sepatu dengan tipe varchar, panjang 20, dengan keterangan merek atau brand sepatu. Jenis sepatu, tipe varchar, panjang 30, dengan keterangan jenis sepatu. Nomor sepatu, bertipe integer, panjang 2, keterangan nomor atau kode sepatu. Stok bertipe integer, panjang 3, dengan keterangan jumlah stok. Kemudian ID pemasok bertipe integer, panjang 11, keterangan kode pemasok. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah tadi pemaparan kamus data yang dipaparkan oleh Saudari Anita. Selanjutnya, pemaparan desain relasi antar tabel yang akan dipaparkan oleh Saudara Giri Abdullah Wahid. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang desain relasi antar tabel. Dengan PHP MyAdmin kita juga dapat membuat relasi antar tabel pada database MySQL yang kita kelola. Syaratnya membuat relasi antar tabel adalah minimal 8 tabel yang datanya berhubungan ditandai dengan adanya kolom kunci primer yang menjadi kunci tamu atau foreign key di dalam tabel lainnya. Terdapat tabel pemasok dan tabel barang, keduanya ada berhubungan data, yaitu kolom ID pemasok menjadi kunci tamu dalam tabel barang, yang mana kolom ID pemasok adalah kolom kunci primary key yang dimiliki oleh tabel pemasok, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel barang sebagai kunci kolom tamu atau foreign key. Yang kedua,
tabel pembelian dan tabel detail pembelian. Keduanya ada berhubungan data atau relasi data, yaitu kolom nomor data, nomor underscore data menjadi kunci primary key di dalam tabel pembelian, yang mana kolom nomor data adalah kolom kunci tabel pembelian yang dimiliki oleh tabel pembelian, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel barang sebagai kunci tamu foreign key. Terus selanjutnya tabel detail penjualan dan tabel barang. Keduanya ada berhubungan data atau relasi data, yaitu kolom sepatu. Kolom ID sepatu menjadi kunci tabu di dalam tabel penjualan, yang mana kolom ID sepatu adalah kolom kunci primary key yang dimiliki oleh detail penjualan, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel barang sebagai kolom kunci tamu atau foreign key. Yang terakhir, tabel penjualan dan tabel pelanggan. Keduanya ada hubungan data atau relasi data, yaitu kolom ID pelanggan menjadi kunci tamu di dalam tabel penjualan, yang mana kolom ID pelanggan adalah kolom kunci primary key yang dimiliki oleh tabel penjualan, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel pelanggan sebagai kolom kunci tamu atau foreign key. Cukup sekian yang kami sampaikan. Saya akan kembali kepada moderator. Itulah tadi pemaparan desain relasi antar tabel yang dipaparkan oleh Saudara Yogheri Abdullah Wahid. Saya akhiri presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.